Tahukah kamu bahwa sumber utama energi tubuhmu, yaitu mitokondria, bisa melemah? Mitokondria adalah organel dalam sel yang menghasilkan 90% energi. Kalau dia lelah, tubuh pun ikut lemah tetapi juga meningkatkan potensi penuaan diri hingga penyakit-penyakit degeneratif. Mitokondria bisa rusak karena radikal bebas, pola makan buruk, stres, dan gaya hidup modern. Untungnya, nutrisi bisa jadi penyelamat mitokondria kita. Namun, sebelum membahas nutrisi lebih dalam, subscribe, like, komen video ini dan tonton hingga akhir. Nutrisi memainkan peran sangat penting dalam tubuh kita. Bayangkan mitokondria sebagai mesin yang rumit. Mesin ini butuh bahan bakar berkualitas tinggi untuk bekerja optimal dan perlu perawatan rutin agar tetap berfungsi dengan baik. Kurangnya asupan nutrisi yang tepat sangat mempengaruhi kinerja mitokondria dan berdampak pada kesehatan sel dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berikut ini adalah beberapa kelompok nutrisi utama yang penting bagi mitokondria. Semua orang harus memastikan ketersediaan kelompok nutrisi tersebut dan mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungannya. Pertama, antioksidan. Berperan melindungi mitokondria dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh ROS. Perlu disadari bahwa ketika menghasilkan energi, mitokondria juga menghasilkan spesies oksigen reaktif, ROS, atau radikal bebas sebagai produk sampingan. Radikal bebas adalah atom atau molekul yang tidak stabil karena ada elektron yang tidak berpasangan dalam orbit terluarnya. Fakta tiadanya pasangan itu membuat ROS menjadi tidak stabil sehingga mendorong mereka untuk mencuri elektron dari molekul lain supaya stabil. Radikal bebas itu bisa diumpamakan dengan dua anak yang bermain Lego. Salah satu dari mereka kehilangan satu bagian Lego sehingga ia mencuri bagian itu dari Lego temannya. Dalam konteks ini, ROS mencuri elektron molekul sehat. Akumulasi ROS menyebabkan kerusakan oksidatif, khususnya pada DNA mitokondria, mtDNA. Kerusakan ini mengganggu kemampuan mitokondria untuk menghasilkan ATP, yang mengakibatkan penurunan energi dan efisiensi sel. Antioksidan hadir dalam sel dan bekerja dengan cara mendonorkan elektronnya kepada ROS yang tidak stabil. Dengan demikian, antioksidan membantu mencegah atau mengurangi kerusakan oksidatif pada membran mitokondria dan DNA mitokondria, menjaga integritas dan fungsi mereka. Di sini jadi jelas bahwa antioksidan itu zat yang sangat dibutuhkan dalam proses seluler. Berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan, ada banyak senyawa penting yang terdapat dalam antioksidan. 1. Antosianin. Antosianin adalah pigmen alami yang memberikan warna merah, ungu, dan biru pada banyak buah dan sayuran. Antosianin ditemukan dalam buah dan sayuran berwarna demikian, merah, ungu dan biru, memiliki antioksidan yang kuat, membantu melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Pastikan Anda mengkonsumsi sayuran dan buah yang berwarna merah, ungu dan biru, misalnya apel merah, jambu merah, kol ungu, ubi ungu, bayam ungu, kacang hitam, anggur ungu, blueberry, dan sebagainya. 2. Vitamin C. Asam askorbat vitamin ini larut dalam air dan merupakan antioksidan yang penting. Ia membantu melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan berperan dalam berbagai proses tubuh. Vitamin C ditemukan dalam cabai, terutama cabai hijau, kiwi dan jeruk. Juga ditemukan dalam paprika, terutama paprika merah, jauh melampaui banyak buah dan sayuran. Selain itu, brokoli dan bayam juga mengandung banyak vitamin C. 3. Lutein dan zeaxanthin. Kedua karotenoid ini merupakan antioksidan yang ditemukan terutama pada sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, selada, kubis hijau, kale, sawi, dan pakcow. Mereka sangat penting untuk kesehatan mata, membantu melindungi retina dari kerusakan akibat sinar UV. 4. Beta-karoten. Ini adalah pigmen karotenoid yang memberikan warna oranye dan kuning pada banyak buah dan sayuran. Seperti wortel, labu, ubi jalar, dan paprika kuning. Tubuh mengubah beta-karoten menjadi vitamin A, yang penting untuk kesehatan mata dan sistem imun. Beta-karoten sendiri juga memiliki sifat antioksidan. 5. Silimarin. Ini adalah campuran senyawa yang ditemukan dalam biji milk thistle, Silybum marianum. Silimarin memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kedua, vitamin dan mineral esensial. 1. Vitamin B. Vitamin memainkan peran penting dalam fungsi mitokondria, yang merupakan pembangkit tenaga sel.
Mereka berperan dalam berbagai reaksi metabolisme yang menghasilkan energi, ATP, melalui proses respirasi seluler. A. Vitamin B1. Tiamin terdapat dalam kacang-kacangan, biji-bijian, gandum utuh, dan daging babi. B. Vitamin B2. Riboflavin terdapat dalam susu, yogurt, telur, bayam, jamur, dan brokoli. C. Vitamin B3. Niacin dapat ditemukan dalam daging ayam, ikan, kacang-kacangan, jamur, dan sayuran berdaun hijau. D. Vitamin B5. Asam pantotenat ditemukan dalam jamur, avokado, brokoli, dan kentang. E. Vitamin B6. Piridoksin terdapat dalam pisang, kentang, ikan, tuna, dan kacang-kacangan. F. Vitamin B12. Kobalamin ditemukan dalam produk hewani seperti daging, unggas, telur, susu, dan produk susu. Mineral penting ini berperan dalam banyak reaksi enzimatik di mitokondria, termasuk fosforilasi oksidatif. Kekurangan magnesium dapat menurunkan efisiensi produksi energi mitokondria. Sumber magnesium meliputi sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, dan coklat hitam. 3. Koenzim Q10, CoQ10, ini adalah antioksidan kuat yang terlibat langsung dalam produksi energi mitokondria. Kadar CoQ10 menurun seiring bertambahnya usia, sehingga suplementasi dapat bermanfaat bagi orang-orang yang lebih tua atau yang memiliki kondisi mitokondria. CoQ10 terdapat dalam beberapa makanan seperti daging, ikan, dan biji-bijian, namun jumlahnya terbatas. 4. Besi. Besi sangat esensial untuk sintesis Heme, komponen penting dalam sitokrom dalam rantai transport elektron mitokondria. Kekurangan zat besi dapat menurunkan produksi energi. Sumber zat besi meliputi daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. 5. Asam lemak tak jenuh. Ada dua jenis asam lemak jenuh. A. Asam lemak omega 3, asam lemak tak jenuh ganda, UVA. Ini memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang melindungi mitokondria dari stres oksidatif. Mereka juga meningkatkan efisiensi produksi energi mitokondria. Sumber asam lemak omega 3 meliputi ikan berlemak, salmon, tuna, sarden, biji chia, dan biji rami. B. Asam lemak omega 6, meskipun penting untuk kesehatan. Konsumsi berlebihan asam lemak omega 6 dapat meningkatkan peradangan dan stres oksidatif, sehingga dapat berdampak negatif pada kesehatan mitokondria. Penting untuk menjaga keseimbangan antara asupan omega 3 dan omega 6. 6. Senyawa lain. A. Polifenol. Mereka memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, yang melindungi mitokondria dari kerusakan. Contohnya termasuk resveratrol, terdapat dalam anggur merah, kurkumin, terdapat dalam kunyit, dan katekin, terdapat dalam teh hijau. B. Kreatin, suplemen yang dapat meningkatkan produksi ATP dalam otot. Meskipun penelitian lebih lanjut masih diperlukan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kreatin dapat meningkatkan fungsi mitokondria pada otot. Rekomendasi praktis. Untuk mendukung kesehatan mitokondria melalui diet, disarankan untuk mengonsumsi makanan yang beragam dan kaya akan nutrisi yang telah disebutkan di atas. Inilah beberapa rekomendasi praktis. A. Prioritaskan konsumsi sayuran berwarna-warni. Sayuran seperti bayam, brokoli, kangkung, dan paprika kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan. B. Sertakan ikan berlemak dalam menu mingguan. Salmon, tuna, dan sarden merupakan sumber asam lemak omega 3 yang baik. C. Konsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian secara teratur. Kacang almond, kenari, biji chia, dan biji rami merupakan sumber magnesium, vitamin E, dan asam lemak tak jenuh. D. Pilih buah-buahan yang kaya antioksidan. Beri, anggur merah, dan apel mengandung polifenol yang bermanfaat. E. Batasi konsumsi makanan olahan, gula tambahan, dan lemak trans. Makanan-makanan ini dapat menyebabkan peradangan dan stres oksidatif, yang merugikan kesehatan mitokondria. Dan penting untuk dicatat, suplemen bukan solusi utama. Makanan utuh tetap nomor 1. Konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengambil suplementasi. Kesimpulan penutup. Nutrisi adalah basis terkuat yang memastikan kesehatan kita terjaga secara baik. Fungsi nutrisi sangat krusial utamanya bagi mitokondria yang 90% menyediakan energi bagi sel kita.
Memastikan kesehatan mitokondria merupakan langkah paling penting dalam menjaga kesehatan kita secara umum. Dan hal itu dapat dilakukan dengan mengkonsumsi nutrisi lengkap secara rutin. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Bila dirasa penting, bagikan video ini ke orang-orang terdekat kamu. Sampai jumpa di video kami berikutnya.